Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Adik-adik sekalian, kita bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Kita masih membahas tentang di bab 2, yaitu statistika. Ini alur konsep yang saya tampilkan kemarin di statistika. Kemarin kita sudah masuk di penyajian data, yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang grafik, yaitu histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Jadi kita akan membahas tentang grafik, yaitu histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Tujuannya masih sama seperti yang kemarin, ya. Diharapkan siswa mampu menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Siswa mampu menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Siswa mampu menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ya. Kita lihat di sini definisi daripada histogram, poligon, frekuensi, dan OGIF. Histogram adalah grafik yang menampilkan berbagai periode waktu dalam bentuk batang. Tinggi dari masing-masing batang mencerminkan relasi langsung dari data yang diperoleh. Saya ulangi, histogram adalah grafik yang menampilkan berbagai periode waktu dalam bentuk batang. Jadi histogram itu adalah bisa disebut sebagai diagram batang. Tinggi dari masing-masing batang mencerminkan relasi langsung dari data yang diperoleh. Berikutnya adalah poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Saya ulangi, poligon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Atau poligon frekuensi bisa disebut dengan diagram garis. Berikutnya adalah OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Saya ulangi, OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, atau dalam artian OGIF adalah data yang sudah halus, ya, sudah diperhalus. Nanti kita lihat contohnya. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari grafiknya berupa OGIF positif. Saya ulang. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maaf ini hilang G-nya, ya, grafiknya berupa OGIF positif, ya. Saya ulang lagi kembali. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka grafiknya berupa OGIF positif. Yang kurang dari dia positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, maka grafiknya berupa OGIF negatif. Ya. Kita lihat contohnya.
Distribusi frekuensi pada tabel 2.1, ini maaf, ini saya ambil dari buku ya, di buku matematika ya. Distribusi frekuensi pada tabel 2.1 menyajikan data berkelompok usia pengusaha dalam memulai usahanya. Distribusi frekuensi tersebut disajikan di bawah ini ya. Ini adalah data kelompok ya. Ini kelasnya 16 sampai 19. Di sini dia dalam tabel ini menjadikan data berkelompok usia pengusaha dalam memulai usahanya, berarti usianya. Nih, kelas 16 sampai 19, batas kelasnya 15,5 sampai 20,5. Frekuensinya adalah 19. Ya. Terus 21 sampai 25, batas kelasnya 20,5 ya, tepi bawah ini menggunakan tepi bawah 20,5 sampai 25,5. Jadi tepi bawah dan tepi atas ya. Ini untuk batas kelasnya. Batas kelasnya kita harus menggunakan tepi bawah dikurang 0,5 dan tepi atasnya seperti yang kemarin dijelaskan ya. Tepi atasnya ditambah 0,5. Frekuensi ini adalah jumlah yang berada di kelas itu dan seterusnya. Kita lihat di bawah ini merupakan grafik-grafik yang mempresentasikan distribusi frekuensi tersebut. Yang pertama histogram ya. Ini bentuk histogram ya. Yang ke atas 0 sampai 20 ini adalah frekuensi ya, frekuensi. Sedangkan yang di bawah tadi itu adalah usia. Usia pengusaha memulai usahanya. Kita lihat yang di atas tadi. 15,5 sampai 20,5 itu 19. Nah, ini. Jadi 0, 5, 10, 15, 20 ini adalah frekuensi sehingga 19-nya di sini. Ya. 20, 19, 20. Terus itu yang berada di 15,5 sampai 20,5. Ini titik tengahnya. Titik tengahnya adalah 18,5. Titik tengah itu diambil dari 15,5 ditambah 20,5 dibagi 2, itu titik tengah. Berikutnya 20,5 sampai 25,5 yaitu berada di 15. 15 frekuensinya. 20,5 sampai 25,5 itu berada di frekuensinya berjumlah 15 dan seterusnya. Ya, ini contoh daripada histogram. Ya. Kita lihat yang berikutnya, poligon frekuensi. Poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi tadi kan dia bisa diartikan sebagai diagram garis ya. Jadi yang diambil itu pasti tengahnya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada titik tengah. Kita tarik ke atas, di sini pas ada titik. Kita buat titiknya. Setiap di histogram kita buat titik-titiknya, pas titik tengahnya ya. Sehingga ketika kita membuat poligon frekuensi, maka akan ada titiknya. Di sini 19, di sini 15. Ini titik tengahnya ya, 18, 23, 28, 33, 38. Ini adalah titik tengah ini. 18, 23, 28, 33, 38. Ini adalah titik tengah. Nah, sehingga kita ambil titiknya di sini ya. Sama sesuai dengan tinggi tadi diagram batang tadi itu ya. Histogramnya. Baru kita hubungkan garisnya. Ini contoh daripada poligon frekuensi. OGIF-nya kita lihat, OGIF. Ini OGIF. Ya. Frekuensi kumulatif 0 sampai 90 ya. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat di datanya tadi ya. Sini ada 15, 20, 25, 30,5, 35,5, 40,5. Ya. Kita lihat dari paling bawah ya tadi. Nah, ini. Ya, 15,5 ya. Kan di sini tadi. Nah, 15,5 ya.
batas kelasnya. 15,5, 20,5, 25,5, 30,5, 35,5, 40,5. Ini apa tadi? Batas bawahnya. Jadi batas bawahnya ya. Gunakan. Jadi batas bawahnya kita ambil 15 terus kita tarik seperti tadi itu. Ini sampai 40,5 yang terakhir. Itu contoh daripada OGIF. Ya. Yang berikutnya, mari berlatih. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi. Ya. Kelasnya 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Batas kelasnya saya sudah buatkan, ya 40,5 dan seterusnya. Frekuensinya juga ada. Nah, ubahlah grafik histogram, poligon frekuensi dan OGIF. Jadi kalian buat histogram, poligon frekuensi dan OGIF-nya ya sebagai latihan. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih. Kita sudah ketemu kembali di matematika. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan di ilmu pengetahuan, khususnya di matematika, tentang histogram, poligon frekuensi dan OGIF. Ya, jadi jangan lupa ini latihan di rumah ya. Ini bukan latihan untuk dikumpul, tapi untuk latihan di rumah untuk memperdalam daripada pengetahuan adik-adik sekalian di dalam membuat histogram, poligon frekuensi dan OGIF. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Selamat belajar kembali. Ingat selalu jaga kebersihan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.